Mbak ini pasiennya udah habis kah? Oh, terakhir. Iya udah panggil aja boleh. Silakan kamu. Silakan duduk ya. Iya, iya duduk dulu ya. Atas nama, ya, dengan keluhan pusing berputar dan mual-mual ya sejak tadi malam. Oke, saya dokter yang jaga hari ini. Ini silakan duduk senyaman mungkin ya. Bisa tolong dijelaskan lagi? Ini detail gitu pusingnya kayak gimana? Apakah terasa seperti ruangan berputar atau hanya terasa melayang gitu? Berputar-putar kayak kehilangan keseimbangan ya. Ada gejala tambahan kayak telinga berdenging atau pandangan kabur? Baik, kalau gitu saya cek tekanan darahnya dulu ya. Ya bisa pinjam lengan kirinya dulu. Iya, minta tolong ini bajunya dising-singin dulu ya lengannya. Ya, relax aja. Baik, kabar saya baik. Tapi jangan bicara dulu ya. Mau saya cek dulu tekanan darahnya. Oke. Lihat tensi kamu agak rendah. Iya, 100/70. Mungkin karena asupan nutrisi yang kurang kayak. Atau dehidrasi. Sekarang saya mau ngecek respon pupilnya dulu ya. Ya, tolong lihat ke arah sini. Ya ini. Gak usah noleh ya, cukup ikutin arah senter ini aja dengan mata kamu aja ya. Matanya jangan berkedip dulu ya. Oke. Ada sedikit pergerakan mata yang tidak terkendali. Sepertinya ini indikasinya vertigo perifer. Cuman saya mau cek lagi dulu. Saya mau cek pakai stetoskop dulu ya. Bisa agak maju nggak duduknya? Ya. Ya, tarik nafas dalam. Hembusnya lewat mulut aja ya. Ya, sekali lagi. Detak jantung kamu agak cepat. Kamu akhir-akhir ini banyak konsumsi kafein ya? Atau mungkin kurang tidur karena stres? Enggak, kita fokus ke kondisi fisik kamu dulu ya. Ini gejala yang kamu alami. Ini namanya BPPV, Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Jadi sederhananya ada gangguan di telinga dalam yang bagian mengatur keseimbangan. Biasanya pemicunya itu karena kelelahan kronis. Di klinik ini sepertinya nggak ada obatnya, masih belum ada. Jadi saya kasih kamu obat ini dulu, sama saya resepin kamu obat ini. Ya, nanti kamu bisa tebus di apotek atau di mana gitu ya.
Yang ini diminumnya 3 kali sehari sesudah makan. Ini satu lagi saya kasih vitamin neurotropik untuk saraf kamu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pokoknya saya minta kamu istirahat total ya. Jangan terlalu banyak gerakan kepala yang mendadak dulu ya. Oh enggak. Nggak perlu rawat inap. Tapi kalau misalnya dalam 24 jam mualnya nggak berhenti atau sampai muntah, segera ke IGD ya. Oke? Sama satu lagi saya pesan, tolong jangan disepelein ya. Tubuh kamu tuh bukan mesin. Jadi jangan dipaksain. Ya udah kalau gitu, ini obatnya bisa langsung ditebus ke apotek depan ya. Sama-sama. Kebiasaan banget sih dari dulu gak berubah-berubah. Mana tiba-tiba banget lagi kesini. Udahlah. Ini Gio. Kamu tuh kebiasaan ya. Dari zaman pacaran sampai sekarang udah gak pacaran lagi, gak pernah berubah kebiasaannya. Iya. Terus tiba-tiba banget tadi datang ke klinik gak ngasih kabar atau apa gitu. Nih aku bawain obatnya. Ya karena aku tahu pasti kamu belum nebus obatnya. Kamu kan males. Ini aku cuman boleh di depan pintu doang kah? Nggak dipersilakan masuk gitu? Ini aku bawain makanan juga. Karena aku tahu kamu pasti belum makan juga kan? Jangan dibiasain lah kayak gitu. Sampai kayak gini loh. Beda responnya. Ya iyalah. Tadi kan namanya tempat kerja. Aku harus profesional. Lagian kamu ngapain tadi bawa-bawa cerita dulu-dulu. Ih. Kamu gak malu apa didengerin asisten aku? Iya lagian. Dia juga tahu. Dia tahu kali kita dulu pernah pacaran. Makanya. Kamu mah dari dulu gak berubah-berubah. Masin banget emang. Ya aku kesini gara-gara tahu pasti kamu belum beli obat itu. Makanya aku bawain sekalian obatnya. Aku bawain makanan sekalian. Beri makan, biar diminum juga obatnya. Soalnya kamu emang bandel banget. Lagi ngapain sih? Enggak, ngapain sih? Kalau udah tahu capek, istirahat. Jangan dipaksain ya. Kebiasaan. Iya nggak apa-apa, aku pengen kesini. Punya pacar? Enggak sih. Kalau kamu punya pacar, mana mungkin kamu ke dokter sendirian? Kamu kan paling anti gitu. Periksa-periksa kayak gitu gak ditemenin.
Pacar aku? Nggak ada. Nggak ada, belum. Lagi malas aja. Ya enggak, emang lagi sibuk. Emang gak boleh sibuk kerjaan? Kamu aja sibuk sampai vertigo kayak gitu. Hah? Emang ngeselin banget ya, gak berubah dari dulu. Ya udah, ini makan dulu, habisin ya. Habisin makan dulu. Terus minum obatnya ya. Bodoh amat, aku awasin. Kamu mah kalau nggak diawasin gitu, suka lalai. Udah makan dulu ya. Iya, sama aku, ini aku bawa 2. Emang kamu mau ngabisin dua-duanya ini? Yang enggak, ini aku bawa dua juga buat aku. Ih, kocak banget. Ya udah, habisin dulu ya. Udah habiskan makannya. Habisin. Masa separuh gitu? Enggak, habisin. Ya udah kalau gitu. Yang penting udah diisi. Aduh, sekarang minum obat. Minum obat. Kamu tuh nggak merasa beruntung kah? Ini sebuah privilege dokter pribadi. Kamu udah punya dokter pribadi datang langsung ke kos kamu ya. Jadi tolong jangan disia-siakan, oke? Enggak, biasa aja. Ya udah, makanya cepat minum. Minum obatnya. Orang cuma 3 doang sama vitamin lu ini. Udah ya. Ya yang ini 1. Vitaminnya. Ya. Yang ini 1. Udah, minum obat doang. Digerus. Emang kamu bayi digerus? Ya lagian. Nih, satu lagi. Udah, ayo diminum. Udah. Terus tadi abis pulang gimana? Masih kerasa gak pusingnya? Makanya kalau udah kerasa capek, istirahat. Jangan malah minum kopi terus ngerasa kuat, jadi lembur, jadi begadang. Ya tau lah, itu kan kebiasaan kamu. Dari sebelum kita putus juga kamu masih kayak gitu. Aku kabarnya baik. Ya aku gak nanyain kabar kamu karena kamu lagi capek, lagi sakit gini. Pasti kan kabarnya pasti lagi sakit. Enggak, kabarnya gimana? Pasti lagi banyak kerjaan ya. Ya udah, ambil aja izin kamu cuti itu loh. Jangan kamu all out semuanya, harus nggak harus all out semuanya. Kamu juga ada jatah cuti, diambil, istirahat atau liburan. Badannya jangan diforsir ya. Kamu tuh dari zaman pacaran tuh aku udah kasih tahu kamu, jangan diforsin badannya, jangan maksain diri kamu. Kirain didengerin, ternyata enggak ya. Kesel sih aku itu. Ya lagian, makanya didengerin. Saran dokter tuh didengerin ya. Ya kamu gak pernah dengerin omongan aku. Emang ngeselin banget.
Enggak, aku kesini bukan buat bertengkar lagi. Lagian udah selesai juga. Kenapa sih? Ya khawatir lah. Tiba-tiba datang sendirian ke klinik, gak ngasih kabar, gak apa. Keluhannya pusing. Pas dicek kayak gitu. Siapa yang gak khawatir? Emang kamu kira tuh aku nggak peduli gitu kah? Iya, aku harus jaga sikap di klinik. Bener-bener aja kamu tuh ya. Makanya apa sih yang dicari gitu loh? Iya emang cari uang. Tapi kamu juga nggak perlu kan sampai kayak gini. Nggak perlu. Bisa ada cuti diambil. Waktunya istirahat. Jangan waktunya tidur malah ngopi. Begadang ngerjain lemburan. Udah cukup. Kamu kayak gini tuh emang lagi ngalihin perhatian atau apa sih emang? Ya soalnya kamu kayak gitu. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang ganjel, kamu nyari kesibukan lain. Tapi masalah utamanya belum selesai. Jadinya ketumpuk. Terus kalau udah numpuk, jadinya kayak gini, sakit. Aku bukan marahin kamu. Aku cuma ngasih tahu kamu karena kamu yang bandel banget, susah dibilangin. Ya kalau emang kamu nggak mau dengerin aku sebagai dokter, ya udah dengerin aku sebagai orang deket kamu. Mantan kamu deh kalau kamu mau dengerin mantan. Soalnya kalau terus-terusan kayak gini bahaya buat kamunya. Gak sehat. Kamu juga gampang skip makan. Nunda-nunda. Kok bisa sih kayak gitu? Emang gak lapar? Bohong banget itu gara-gara pikiran pasti. Badannya pasti lapar. Ya gak apa-apa, at least jajan kayak apa gitu loh. Makan onigiri kayak lemper kayak. Lemper onigiri. Terus juga kamu kalau disuruh makan sayur males banget. Ya kalau kerjanya diforsir kayak kamu, emang terpaksa kayak gitu, ya jangan pilih-pilih. Kamu butuh sayur. Kalau nggak dapat serat juga, asupan serat nggak baik buat tubuh juga. Kamu tuh butuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Enggak, buah-buahan. Buah-buahan apa sih? Buah-buahan. Nih abis ini aku beliin buah-buahan deh kalau gitu. Ya lagian kamu tuh ya. Ya tadi dibilangin aku marahin. Kan enggak, aku nggak marahin sekarang. Emang kayak gitu marahin. Ya, ngomel. Kamu wajar diomelin. Kamu dibilangin susah.
Ya aku khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Kamu di sini kan sendiri. Lagian kenapa sih nggak cari pacar lagi? Cari gitu cowok lagi gitu. Masa iya nggak ada yang mau? Iya, iya tapi sekarang kan nggak pacaran gitu. Pacaran pusing ya. Hmm. Jadi pacaran sama aku waktu itu pusing ya. Cukup tahu sih. Iya namanya pacaran sama dokter harus jaga kesehatan, harus dipantau. Aku nggak strict loh, sumpah aku nggak strict. Se-strict itu. Kalau aku strict mah aku udah ngelarang kamu kesana kemari. Kan cuma diatur makannya, pola tidurnya, olahraganya. Itu juga aku nggak ngatur, aku cuma ngasih tahu. Kamunya aja yang ini apa sih namanya? Aduh lupa. Kamu yang gengsi. Tapi masih pusing nggak? Ya udah kalau gitu, sekarang kamu istirahat aja ya. Iya iya, aku jagain di sini ya. Ini dokter pribadi kamu ya, aku jagain di sini. Aku jagain kamu tidur kamu sampai pagi, oke? Okay? Ya udah disiapin dulu ya. Cuci muka dulu, terus siap-siap tidur, oke? Okay? Ya udah kayak aku tidur di bawah juga di kursi juga bisa di bawah. Di bawah ada kan bantalnya dua tuh, bisa kan satu buat aku. Ih, pelit banget. Ya udah satu doang bantalnya. Ya guling pakai guling, masa guling pakai bantal? Ya udah gulingnya aja sini aku. Tuh kan gak jelas banget. Ya udah pulang aja lah aku lah. Ih, kok nggak ditahan sih? Ya udah makanya penjagin di sini mana gulingnya. Kamu tuh mana gulingnya? Emang susah ngasih tau orang ngeyelan. Ya udah sana istirahat dulu. Aku mau beresin ini makanannya. Gak usah. Kamu istirahat. Ini aku bilang sebagai dokter ya. Kamu istirahat. Gak usah nyuci piring, gak usah ngapa-ngapain. Istirahat, oke? Okay? Paham? Pinter banget adanya paham dikasih tau dokter. Ya udah kalau gitu, kamu istirahat aja ya. Biar aku yang beresin ini semua. Sama-sama.